Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby dari Bara. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Paul Surya, The Gracious Hand of God. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ya, bagaimana tangan Tuhan yang murah dan penuh dengan kemurahan itu untuk memberkati kita. Dan dalam bentuknya seperti apa sih? Dan mungkin teman-teman juga bertanya, pengalaman saya kok nggak begitu ya? Nah, makanya kita belajar malam hari ini supaya kita bukan saja dilengkapi, tapi berpengalaman dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami rindu Engkau menolong hamba-Mu Pendeta Paulus, dan juga kami semua yang rindu belajar, supaya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami mengerti, kami memahami, dan menghidupinya, supaya kebenaran itulah yang kami bawa dimanapun kami berada. Berkati siaran malam hari ini, dalam nama Yesus, amin. Selamat malam Pak Paulus, saya persilakan Pak. Selamat malam Pak Feby dan para pemirsa sekalian dimanapun berada. Judul yang akan kita bahas pada saat ini adalah The Gracious Hand of God. Kita akan dasarkan kebenaran ini dari kitab Nehemia pasal yang kedua ayat 1-8. Saya akan bacakan dari Nehemia pasal 2 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjawab, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Karena tanganku yang murah melindungi aku. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Karena the gracious hand of God telah melindungi Nehemia. Saudara, apakah saudara sering merasakan dan mengalami akan the gracious hand of God? Tangan Allah yang penuh kemurahan menyertai Anda. Baru-baru ini di jemaat saya seorang ibu bersaksi bahwa dia bersama dengan teman-temannya semua wanita, ibu-ibu pergi ke luar kota dan ternyata di satu tempat yang sepi dekat dengan pantai, mobil mereka itu terperosok ke satu lumpur dan di situ tempatnya sepi dan hujan mulai rintik-rintik terjadi dan itu sudah sore. Lalu mereka coba menghubungi akan asuransi dari mobilnya itu, tapi ternyata tidak bisa mereka itu membantu karena itu di luar kota. Dan kemudian akhirnya di tengah-tengah mereka itu hampir putus asa, seorang ibu mengatakan kita perlu berdoa kepada Tuhan. Dan mereka kemudian berdoa meminta anugerah pertolongan daripada Tuhan. Lalu seorang ibu itu menelpon lagi towing, yaitu yang bisa menarik mobil. Ternyata dijawab bahwa yang mengangkat juga seorang wanita
dan mengatakan bahwa suaminya sedang menolong juga orang di dekat pantai itu yang mobilnya juga terperosok. Dan ternyata mereka bisa ditolong, dan mereka mengatakan the gracious hand of God menyertai mereka. Kapan saudara merasakan the gracious hand of God? Tangan Allah yang murah, yang penuh kemurahan menyertai saudara. Saya belum lama ini juga memimpin penyampaian firman Tuhan KKR di satu tempat di Indonesia. Dan pada waktu itu saya capek sekali. Saya hanya berdoa, Tuhan, biarlah kekuatan dan anugerah-Mu yang menyertai. Tapi tanpa disangka malam itu justru Tuhan menunjukkan kasih anugerah-Nya, ada banyak orang yang menyatakan diri untuk menerima Tuhan Yesus, bertobat, dan bahkan memperbarui hidup. The gracious hand of God menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Dari Nehemia 2, 1-8 ini, kita bisa melihat bahwa tangan Allah yang penuh kemurahan itu menyertai setiap orang percaya yang berharap kepadanya. Dan Nehemia mengalami hal itu. Kita akan melihat dalam hal apa saja tangan Allah yang murah menyertai orang yang berharap kepadanya. Dari Nehemia 2, 1-8 ini. Pertama-tama, tangan Allah yang maha murah itu peduli terhadap kesedihan umatnya yang berharap kepadanya. Kita melihat hal ini di dalam Nehemia 2 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, Nehemia sedang di dalam kesedihan yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Nehemia sedih karena mendengar saudara-saudaranya orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, hidup tercela di Yerusalem. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan kemudian Nehemia di dalam kesedihannya, setelah kira-kira 4 bulan kemudian, dia kemudian menghadap raja di dalam tugasnya sebagai juru minuman. Ternyata kesedihannya itu belum selesai. Sehingga raja mengenali kesedihan daripada Nehemia. Dan pada waktu raja mengenali kesedihan daripada Nehemia, ternyata di situ dikatakan bahwa Nehemia itu menjadi sangat takut. Kenapa? Karena untuk menghadap raja atau bertugas di hadapan raja, termasuk sebagai juru minuman, itu tidak boleh di dalam keadaan wajah sedih. Bisa dihukum, bisa dipecat. Tetapi Tuhan yang peduli terhadap kesedihan umatnya, tangan Tuhan yang murah membuat raja tidak memecat, tidak menghukum, bahkan menanyakan hal-hal yang membuat kesedihan Nehemia itu terobati. Di dalam Alkitab banyak dicatat ayat-ayat yang mencatat bahwa kemurahan Allah itu peduli terhadap kesedihan umatnya. Misalnya di dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 56 ayat 9, air mataku telah kau taruh dalam kirbatmu. Pada waktu itu, orang-orang yang di dalam kesedihan, air matanya seringkali ditampung di satu botol kecil, disebut kirbat. Dan itu menjadi gambaran. Tuhan juga memiliki kirbat. Artinya dia itu peduli terhadap kesedihan daripada kita umatnya. Dan kita bisa melihat bahwa kesedihan manusia yang terdalam, yang berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan keselamatan, Tuhan Yesus pun berkata di dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan. Dia peduli terhadap kesedihan kita umatnya yang berharap kepadanya. Di Kroasia ada museum yang namanya Museum
Broken Heart Museum, museum patah hati. Jadi di sana disimpan barang-barang di mana mengingatkan orang-orang yang broken heart, yang patah hati. Seperti misalnya gaun pengantin disimpan di situ, di tempat museum itu, untuk mengingatkan ada seorang wanita yang sedih karena tidak jadi menikah, padahal gaun pengantinnya itu sudah siap karena calon suaminya kecelakaan dan meninggal dunia. Juga ada parasut di situ, di mana ada orang yang terjun parasut ternyata kemudian meninggal, membuat sanak familinya itu menjadi sedih bukan main. Juga ada barang-barang yang mengingatkan akan orang-orang di dalam persoalan-persoalan hidupnya yang membuat sedih. Dan museum itu dibuat supaya orang-orang yang dalam kesedihan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi itu tidak sendiri. Orang-orang yang mengelola museum itu memperhatikan. Ya, tetapi perhatian mereka bersifat sementara. Tapi ada Tuhan kita yang senantiasa memperhatikan kesedihan kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara mungkin sedang mengalami duka cita, mengalami masalah di dalam kesehatan, di dalam hubungan rumah tangga, pekerjaan, studi. Ingatlah, tangan Tuhan yang penuh kemurahan, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia itu peduli terhadap kesedihan kita. Berharaplah selalu kepadanya. Yang berikutnya kita juga bisa melihat bahwa tangan Tuhan yang murah itu bukan hanya dalam hal dia peduli terhadap kesedihan kita, tetapi dia juga mengabulkan doa kita meskipun permintaan kita itu tampaknya mustahil. Dan itu terjadi pada Nehemia. Di dalam ayat yang ketiga, Nehemia menjawab kepada Raja Artasasta, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram? Kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Kota apa nenek moyangku? Nehemia mengatakan itu kota Yerusalem, saudara. Tapi raja kemudian berkata, jadi apa yang kau inginkan? Maka tatkala kemudian Nehemia berdoa kepada Allah, kemudian jawab Nehemia kepada raja, ya, ada di dalam ayat 3-6. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, yaitu Yerusalem, supaya aku membangunnya kembali. Saudara, mengapa permintaan Nehemia ini sebenarnya secara manusia itu adalah mustahil? Karena saudara-saudara kalau kita melihat latar belakangnya, di dalam Esra pasal yang keempat, ada larangan menghentikan pembangunan Yerusalem. Ada larangan untuk membangun kota Yerusalem. Dan yang memutuskan larangan itu adalah Raja Artasasta. Nehemia meminta kepadanya untuk memberikan izin membangun yang sudah dilarang oleh Raja Artasasta. Ini larangan daripada Raja Artasasta waktu itu, takut orang-orang Yahudi memberontak dan menentang keputusan daripada raja yang berkuasa saat itu. Tapi Nehemia meminta. Tetapi ternyata kemudian dikabulkan oleh sang raja. Dan inilah tangan Tuhan yang penuh kemurahan menyertai Nehemia. Ini pasti karena the gracious hand of God menyertai Nehemia. Bagi kita yang berharap kepadanya, di dalam pelayanan, di dalam hidup sehari-hari, mari kita senantiasa mengingat, berharaplah selalu kepada Tuhan, karena the gracious hand of God itu be with us. Itu menyertai Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan. Hudson Taylor, seorang misionari yang ke China, dia pernah mengatakan, it is possible to move men through God by prayer. Dia percaya bahwa melalui doa bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menggerakkan orang-orang untuk juga boleh ambil bagian di dalam pelayanannya. Ini persis seperti yang dikatakan dalam Amsal 21 ayat yang pertama, bahwa hati raja ada di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia mau. Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia, sehingga yang tampak mustahil pun bisa terjadi kalau Tuhan menghendaki, Tuhan berkenan
untuk boleh memberikannya. Apa persoalan yang sedang Anda hadapi saat ini? Mungkin Anda sedang menghadapi persoalan yang sepertinya itu tampak mustahil untuk bisa diatasi. Tapi jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan menjadi undur dan menjauh daripada Tuhan, tetaplah berharap kepadanya. Karena Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengabulkan doa kita meskipun nampaknya mustahil. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang memiliki masalah yang berat bagi dia karena suaminya itu ternyata selingkuh. Dan pada waktu dia coba tegur, maka sang suami itu lebih galak daripadanya, bahkan meminta cerai. Sebagai seorang wanita yang takut akan Tuhan, dia tidak menghendaki perceraian, tetapi dia menghendaki suaminya itu bertobat. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia kemudian terus hidup di dalam hidup doa yang bersandar kepada Tuhan. Bahkan kadang pada waktu suaminya itu sudah tidur, dia diam-diam mendekati suaminya dan menumpangkan tangan ke atas suaminya dan mendoakan suaminya supaya the gracious hand of God itu boleh mengubah suaminya. Oh saudara, kemudian singkat cerita, Tuhan membuat sang suami itu sakit keras yang akhirnya membawa dia dalam pertobatan. Sesuatu yang sepertinya mustahil terjadi, tetapi Tuhan berkenan untuk mengubahnya. Di dalam waktu Tuhan, Tuhan dapat menjawab doa-doa kita yang meskipun tampak mustahil, yang berkenan untuk Tuhan iakan, untuk Tuhan kabulkan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Dan kita juga bisa melihat bentuk daripada the gracious hand of God yang dialami oleh Nehemia, yang juga bisa kita alami sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya dia peduli terhadap kesedihan kita, bukan hanya dia mengabulkan doa kita yang tampaknya mustahil terjadi, tetapi juga dia di dalam anugerahnya yang penuh kemurahan itu mau mencukupi kebutuhan kita yang mau hidup bagi Tuhan. Di dalam ayat 7 dan 8 di sana dicatat, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula pojok surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Saudara, akhirnya Nehemia bisa menjalankan misinya. Bahkan kemudian surat kuasa diberikan, surat bagi Asaf yaitu untuk dapat memperoleh bahan-bahan untuk membangun Yerusalem, bait Allah dan rumah yang Nehemia mau diamin, itu semua dicukupi. Bahkan bukan hanya itu, tetapi juga masalah keamanan. Kalau kita melihat di dalam ayat setelahnya, ayat 9, maka panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai Nehemia. Ini merupakan bukti the gracious hand of God menyertai Nehemia. Dan bukan hanya menyertai Nehemia, tetapi juga menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berharap kepadanya. Seperti Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kebutuhanmu bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apapun masalah kehidupan yang sedang Anda hadapi, mari kita ingat ada the gracious hand of God yang menyertai kita, yang bekerja secara rahasia dan ajaib, yang peduli terhadap kesedihan yang kita miliki, dan yang mengabulkan doa meskipun tampak mustahil. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan dan mengabulkan. Dan dia akan mencukupi kebutuhan kita, supaya kita bisa hidup bagi Tuhan dan mengerjakan hal-hal yang berkenan kepadanya. The gracious hand of God. Apakah Anda mau untuk mengalaminya?
di dalam iman kepada Kristus Yesus, dan di dalam hati yang bersandar berharap kepadanya, yakinlah the gracious hand of God itu menyertai setiap kita, menolong kita, memampukan kita untuk berjalan di dalam jalannya. Tuhan memberkati setiap saudara, setiap pemirsa. Nama Tuhan biarlah dipermuliakan melalui kehidupan kita yang mengalami penyertaan the gracious hand of God. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk renungan dan beberapa hal yang disampaikan dalam poin ini, Pak, tentang the gracious hand of God. Nah, bicara tentang kemurahan Tuhan, Pak, dalam konteks hidup kita di masa kini juga begitu, Pak. Ada sih nggak, apakah ada syarat dalam konteks ini, syarat spesifik bahkan yang supaya kita tuh setiap orang mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, the gracious of hand of God ini, Pak. Karena apakah itu tadi dalam konteks menyerahkan hidup, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, atau apakah itu yang paling utama, cukup, atau ada yang lainnya, Pak? Ya, baik Pak Febi. Jadi sebenarnya the gracious hand of God itu bisa berhubungan dengan kehidupan secara umum yang bisa dialami oleh baik orang-orang Kristen, orang-orang percaya, maupun orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan yang ateis. Karena ada hukum alam, hukumnya Tuhan. Bagi orang yang mau bekerja keras, bagi orang yang mau berusaha, pada umumnya ada berkat-berkat umum Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan the gracious hand of God ini juga berhubungan dengan anugerah khusus Tuhan. Anugerah khusus Tuhan itu berhubungan dengan kehidupan umat Tuhan dan bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan, melakukan hal yang bernilai kekal di tengah hidup yang sementara ini. Jadi untuk the gracious hand of God yang menyertai kita, yang dalam konteks berkat khusus, itu harus dimulai dengan kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan kadang-kadang kita bisa tidak merasakan kebaikannya di mana, kebaikan Tuhan itu. Tetapi di dalam anugerah khusus Tuhan ini, the gracious hand of God menyertai kita secara khusus ini, Tuhan sudah berikan dasarnya, Tuhan sudah berikan buktinya bahwa Dia akan menyertai dan bekerja untuk kebaikan bagi kita, yaitu melalui penyelesaian persoalan hidup kita yang terbesar, yaitu dosa yang membawa maut, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada quote yang pernah saya baca yang mengatakan, kalau kita pada waktu masih menjadi seteru Allah, kita masih hidup dalam dosa, Roma pasal 5 ayat 8 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Nah, terlebih-lebih saat kita sudah menjadi anak Allah, kita orang percaya, maka kita jangan menyangsikan, meragukan kasih Allah. The gracious hand of God itu pasti menyertai hidup kita. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang para pemirsa sedang hadapi, persoalan-persoalan hidup apapun, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Dia, tangan Allah yang Maha Pemurah itu menyertai dan bekerja yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikian Pak Febi. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak. Jadi ini anugerah umum, tetapi dalam konteks ini khusus dalam konteks siapa orang percaya dan juga mengasihi Tuhan. Nah, kalau demikian Pak, kalau di antara kita yang para pendengar misalnya sebagai orang percaya sudah belajar untuk mengasihi Tuhan, tapi kayaknya kok Tuhan tidak
mengabulkan doa kita yang tampaknya mustahil gitu ya Pak. Bagaimana Pak? Tapi kadang-kadang dia tidak, kan Tuhan bisa mengabulkan doa apapun, bahkan sesuatu yang kayaknya tuh kelihatan mustahil. Tapi kenapa kadang Tuhan tidak mengabulkan doa itu Pak, dalam konteks kita sebagai orang percaya? Iya, jadi memang dalam Alkitab ada yang dikabulkan seperti Nehemia ini. Tampaknya mustahil secara manusia karena Raja Artasasta sendiri yang melarang pembangunan di Yerusalem sebelumnya. Ini bawahan Raja Artasasta, Nehemia, minta untuk bisa punya surat kuasa untuk membangun. Tapi dia kan berdoa dulu tuh ya. Dan hal ini dikabulkan karena tangan Tuhan yang maha murah ya. Tapi kalau kita melihat, Daud misalnya, dia juga ingin membangun, tapi dia membangun bait Allah. Tuhan tidak kabulkan. Ya, jadi ini memang ternyata meskipun Tuhan sanggup mengabulkan permintaan kita yang tampaknya mustahil, ternyata ya kita harus mengenali bahwa ada jawaban-jawaban Tuhan itu di dalam kemahabijaksanaannya yang menjawab ya, tetapi juga bisa menjawab no. Enggak, gitu ya. Karena kita tahu jawaban Tuhan bukan hanya ya, tidak, tapi juga bisa tunggu, gitu ya. Ada waktunya untuk nanti Tuhan mengabulkan apa yang kita minta meskipun tampak mustahil. Tapi juga di samping jawaban Tuhan itu yes, no, wait, ya, tidak, dan tunggu, tapi juga ada jawaban Tuhan yang keempat itu Tuhan memberi hal lain atau melalui cara lain untuk yang tidak terpikir oleh kita, ya, yang pasti lebih baik gitu ya. Kalau tadi saya katakan misalnya Daud tidak Tuhan perkenan untuk membangun bait Allah menyelesaikannya, tetapi zamannya Salomo itu diselesaikan. Tapi ternyata karena Tuhan mau memakai Daud hal lain, yaitu menulis Mazmur, menulis akan kebenaran firman Tuhan yang diinspirasikan, yang juga bisa untuk kemuliaan nama Tuhan ya, dengan cara lain begitu. Musa misalnya, dia juga merindukan untuk masuk tanah Kanaan. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan. Tapi dengan caranya yang ajaib, di dalam kitab Injil pada waktu Petrus, Yohanes dan Yakobus ada di satu gunung bersama dengan Tuhan Yesus, dan Yesus dimuliakan di situ, Yesus kemudian tiba-tiba bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Berarti Musa masuk dan ada di tanah Kanaan pada waktu itu yang tidak pernah terpikirkan ya. Dia hanya memang penampakan, tetapi dia ada di tanah Kanaan itu. Ya, jadi kita mintalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan hal-hal yang tampaknya mustahil kita minta dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kalau Tuhan itu berkenan, dia bisa menjawabnya semustahil apapun permintaan kita. Tetapi kalau dia juga belum atau tidak mengabulkan, ya ada hal lain yang Tuhan siapkan bagi kita. Panggilan kita adalah berdoa, berharap, dan bersandar kepadanya. Yang pasti yang terbaik Tuhan akan sediakan, akan berikan kepada kita, bahkan yang melampaui akan pemikiran kita. Dan yang pasti lagi kita perlu pegang, dia yang sudah memberikan pemberiannya yang terbaik, yang terbesar, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang mati disalib, bangkit kembali untuk menyelamatkan kita. Maka permintaan, kebutuhan kita yang lainnya, yang lebih tidak sepenting keselamatan di dalam Kristus, dia juga peduli, dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita dipanggil untuk bersandar kepadanya, berharap kepadanya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Paulus untuk jawabannya, dan ini melengkapi kita semua ya. Apalagi betul tidak, iya, tunggu, tapi juga jawaban yang lain yang pasti lebih baik dan mendatangkan kebaikan bagi kita, dan itu pasti terjadi ketika Allah yang bekerja. Terima kasih Pak Paulus untuk malam hari ini. Kita akan mengakhiri, dan saya persilakan kalau ada closing statement dan sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Pak. Ya,
Closing statement saya adalah apa yang sedang saudara hadapi saat ini, para pemirsa yang mengikuti baik secara langsung saat ini atau rekaman. Ingat ya, dan jadilah kuat karena the gracious hand of God. Bagi kita yang percaya kepada Yesus dan berharap kepada Tuhan, selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami pada saat ini boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa bagi kami orang-orang yang Kau anugerahi iman di dalam Kristus, yang hidup berharap kepadamu, maka ada the gracious hand of God, tangan-Mu yang murah, yang menyertai Nehemia juga menyertai kami. Di dalam kesedihan kami, oh Tuhan, Kau peduli, sehingga itu membuat kami sebenarnya, kami mau untuk bersandar kepadamu, membawa permasalahan kami kepadamu, dan bahkan kami boleh menyampaikan melalui doa-doa kami hal-hal yang tampaknya mustahil sekalipun. Karena Engkau, kalau berkenan, Engkau sanggup untuk mengabulkannya meskipun tampak mustahil. Dan kami bersyukur juga bahwa di dalam hidup yang berharap kepadamu, Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Kebutuhan untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk acara Bara Digital Ministry ini. Berkatilah acara ini tiap-tiap malam. Berkati juga para orang-orang yang melayani, termasuk Pak Feby sebagai host. Kami menyerahkan juga untuk orang-orang yang di balik layar. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan mereka. Boleh melakukannya seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali terima kasih untuk Pak Paulus malam hari ini sudah terus menjadi saluran berkat buat kita semua. Terima kasih buat atensi dan kebersamaan dari rekan-rekan saya Feby dan Pendeta Paulus dan kerabat yang lain di balik layar. Kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak.